Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondok Bandung Sari. Di edisi kali ini kami akan memuat biografi Kiai Muhammad Muslih, seorang kiai yang dijuluki oleh masyarakat sebagai corong masyarakat, dan beliau juga seorang teknolog yang kreatif, inspiratif dan menarik perhatian para masyarakat. Mari kita simak biografi beliau di bawah ini. Kiai Muhammad Muslih bin Hasan Sodipuro lahir di Selojari, Klambu, Grobogan. Beliau sudah dari kecil menimba ilmu di pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari di bawah asuhan Kiai Haji Ma'ruf dan Kiai Masyuri. Beliau juga pernah sekali mengikuti pengajian Ramadan di Pondok Bareng Kudus. Kiai Muhammad Muslih pernah belajar pada Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah salah satu santri yang paling menonjol di antara santri-santri yang lainnya dan pernah diangkat menjadi ketua pondok. Pada tahun 1955 Masehi beliau dijadikan menantu oleh Kiai Masyuri, dijodohkan dengan putri satu-satunya yaitu Nyai Mufidah yang saat itu masih bersekolah kelas 5 di SR yaitu Sekolah Rakyat, agar Kiai Muhammad Muslih bisa membantu pendidikan dan pengajaran pesantren beserta masyarakat sekitar. Dari pernikahan itu dikaruniai 3 keturunan, yaitu 1. Kiai Haji Muhammad Nurul Huda Muslih, pengasuh Ponpes Al-Ma'ruf saat ini. 2. Kiai Haji Syamsud Duha Muslih, pengasuh Ponpes Al-Maimun Klambu. 3. Nyai Hajah Badrutun Muniroh istri Kiai Haji Abdul Wahid Zudi, pengasuh Ponpes Fatlul Wahid Ngangkruk. Sekitar tahun 1963 Masehi sampai tahun 1970-an Masehi, pesantren berkembang dengan pesat atau berada dalam masa keemasan. Jumlah santri saat itu mencapai ribuan orang. Banyak alumni bercerita dari 50 kamar. Setiap kamar bisa dihuni antara 25 sampai 35 santri. Dan pada waktu itu pondok pesantren Al-Ma'ruf menjadi terkenal di antaranya karena kegigihan dan nama Kiai Muhammad Muslih yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat. Pada dekade itu, pesantren Al-Ma'ruf mendapatkan piagam penghargaan sebagai pesantren As-Sorfiyah wan Nahwiyah dari Menteri Agama, yang saat itu adalah Bapak Syaifuddin Zuri dan beliau datang sendiri ke Pondok Bandung Sari untuk menyerahkan piagam itu. Pada masa itu juga, Kiai Muhammad Muslih ikut berkecimpung di organisasi NU. Beliau menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Grobogan. Gejolak yang terjadi setelah munculnya SKB 3 Menteri berimbas pada merosotnya jumlah santri yang turun sampai sekitar 400-an. Setelah SKB 3 Menteri dicabut dari madrasah, jumlah santri kembali berangsur pulih. Sampai tahun 2006 Masehi jumlah santri berkisar antara 450 sampai 650-an. Kiai Muhammad Muslih dikenal sebagai sosok dai yang terampil berpidato. Pidatonya halus, pengolahan katanya bagus dan mudah ditangkap para pendengarnya. Setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat menyukainya sampai ada yang menjuluki corong masyarakat. Dan hampir tiap malam beliau mendapat undangan pengajian ke berbagai daerah. Beliau juga seorang teknolog yang kreatif, inspiratif dan pandai menarik perhatian masyarakat. Terbukti pada era 60-an Masehi beliau menciptakan sejenis bioskop kecil, seperti layar tancap, dalam istilah Jawa, dengan lampu petromak. Gambar berganti dari bawah ke atas atau sebaliknya, bukan gambar gerak. Bioskop kecil itu berisi berbagai gambar kehidupan manusia mulai dari lahir, belajar, berkeluarga, mati bahkan cuplikan keadaan surga dan neraka sambil beliau jelaskan arti dari gambar yang ditampilkan. Hal ini membuat animo masyarakat begitu besar hingga penjuru desa untuk mendatangi majelis mingguan Kiai Muhammad Muslih yang diadakan setiap Sabtu. Karya beliau yang lain yaitu Menara Jam yang berada di samping Masjid Baitussalam Bandung Sari yang pembuatannya mendapat dukungan dan pengawasan Kiai Haji Abdul Karim. Pada waktu itu sering terjadi gejolak antara para kiai dengan pemerintah sehingga kebanyakan kiai tidak disukai pemerintah. Namun berbeda dengan Kiai Muhammad Muslih, dengan kepribadiannya yang bersahaja dan cara berdakwahnya yang santun pihak pemerintah pun ikut menyukainya. Keahlian Kiai Muhammad Muslih berpidato beliau tularkan pada santri-santrinya. Ada beberapa santri yang beliau latih secara langsung tentang teknik-teknik yang baik digunakan saat pidato di depan umum. Selain bidang pidato, Kiai Muhammad Muslih juga pandai menulis.
Salah satu buah karyanya yaitu terjemah bahasa Jawa surat Wadduha sampai An-Nas yang sering dibaca saat hataman Al-Quran setelah dihitan. Anak-anak sangat bangga ketika mampu membacanya. Kiai Muhammad Muslih adalah guru yang multitalent. Beliau mengajar dalam berbagai bidang antara lain yaitu tafsir seperti tafsir Jalalain, nahwu seperti syarah Alfiyah Ibnu Aqil, fikih seperti Fathul Muin di madrasah, bahkan pernah mengajarkan bahasa Inggris yang diperoleh dari kursus via surat dari Bandung, Jawa Barat. Kiai Muhammad Muslih juga bisa menjahit dan bertukang. Beliau dikenal sebagai kiai yang tahqiq, teliti, dalam membaca kitab. Pendidikan yang diajarkan beliau mengikuti Kiai Masyuri dengan sangat menekankan jamaah 5 waktu beserta wiridannya, harus mencapai target hafalan dan larangan keluar malam. Tasrif atau kias masih sangat ditekankan pada waktu itu. Meskipun masih ada banyak guru yang dewasa tapi Kiai Muhammad Muslih mau turun langsung memimpin kias setiap malam Selasa. Wibawa Kiai Muhammad Muslih sangat besar. Bahkan ketika ada santri muhafadoh atau sorogan yang asalnya sudah lancar di luar kepala, ketika Kiai Muhammad Muslih menegur bisa langsung blank. Begitu juga ketika Kiai Muhammad Muslih sedang berada di komplek D yaitu sebelah selatan masjid pada waktu itu. Tidak ada santri yang berani lewat di hadapan beliau. Para santri lebih memilih untuk memutar berjalan lewat utara masjid. Kiai Muhammad Muslih juga seorang yang menyayangi binatang, bahkan beliau pernah menyusukan anak kucing yang sedang membutuhkan air susu induknya. Sebagai salah satu keistimewaan beliau, ketika Kiai Muhammad Muslih wafat ada sekawanan kambing yang ikut mengantar beliau sampai ke makbaroh. Kejadian ini disaksikan banyak orang secara langsung. Persatuan Kiai Muhammad Muslih dan Kiai Haji Abdul Karim sangat kuat. Mereka berdua saling menghormati dan tidak suka lebih diunggulkan daripada yang lain. Bahkan untuk menjaga kesopanan, ketika bertemu dan berdialog mereka berdua menggunakan bahasa Indonesia. Kiai Muhammad Muslih banyak memberikan nasihat kepada santrinya di antaranya, yaitu Kiai Iku Ono Telu, Dadio Kiai Bawor yaitu berbaur dengan masyarakat. Akehe Kiai Iku Nandur yaitu mempunyai santri. Ojo sampai dadi sing nomer telu, yo iku dadi Kiai ngawur. Jaga persatuan. Sak enak-enak ora bersatu iku luwe enak yen bersatu. Nalah iku ora kalah. Ning kene tekun, manut perintah, ngedohi cegah guru lan pengurus, ngajin mempeng, insya Allah ilmune manfaat. Religion without science is slim, science without religion is blind. Artinya, agama tanpa pengetahuan bagaikan orang pincang, sedangkan pengetahuan tanpa agama bagaikan orang buta. Santri iku madang longan, turu longan, artinya porsi makan dan tidur harus dikurangi. Firasat dekatnya waktu Kiai Muhammad Muslih sudah dirasakan saat khotbah Jumat yang terakhir kali beliau isi di bulan Syaban. Di sela-sela khotbah beliau berkata, "Aku titipkan ketiga anakku pada masyarakat. Ajarkanlah mereka tata krama yang baik." Memasuki bulan Ramadan Kiai Muhammad Muslih jatuh sakit. Sebagaimana Kiai Masyuri, Kiai Muhammad Muslih tidak pernah mengeluh walaupun sakit keras. Beliau tidak mau merepotkan orang lain bahkan terhadap keluarganya sendiri. Beliau hanya minta doa agar diberikan kesabaran. Kesedihan pun menaungi desa Bandung Sari karena pada Ahad Wage, 10 Ramadan 1401 Hijriah bertepatan tanggal 12 Juli tahun 1981 Masehi Kiai Muhammad Muslih dipanggil Yang Maha Kuasa. Setelah Kiai Muhammad Muslih wafat, kepemimpinan pondok pesantren dipegang Kiai Basyaridin dibantu Kiai Muhajirin dan Kiai Haji Abdul Karim. Karena putra-putra beliau saat itu masih berada dalam masa belajar di pondok pesantren. Demikianlah sedikit biografi Kiai Muhammad Muslih. Semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan. Amin.